Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we will learn about the examples of descriptive text in English describing a zoo. Okay, pray first before studying. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we have two versions, Indonesian and English, so I will read it in English first. Zoo. A zoo is a place for animals. There are many animals in the zoo. It is one of the favorite places to visit when holiday comes. Zoo is a place of preservation and education. Children love to go to the zoo. It is good because children can learn about kinds of animals, name of animals, what animals eat, what animals do, and what animals look like. But remember that parents must always watch on their children. The zoo is also a safe place for animals. Animals in the zoo are kept in cages safely. Various of animals can be found in the zoo, such as snakes, turtles, horses, birds, crocodiles, etc. Monkeys and elephants are common animals in the zoo. However, some zoos in the world also keep some nearly extinct animals. In the zoo, everyone can watch animals closely and safely. We can see signs and warnings in every corner of the zoo. As long as we obey them, it must be safe for the visitors to enjoy the zoo. Zoo provides foods for animals. Every animal is provided foods proper with what animals eat. Not only that, zoo also has a vet to make sure that all animals are healthy and live well. So this is the example of describing zoo. So we can see here that there is a title. The title is zoo, and then there are 5 paragraphs here. The first paragraph tells about brief explanation about what a zoo is, and then the second paragraph tells about why it is good for children to visit the zoo, and then the third paragraph tells about what can we find or what animals can we find in the zoo, and then the fourth paragraph tells about the safety of the zoo if we visit the zoo. And then the last paragraph tells about what animals get in the zoo. So this is the examples of describing zoo. Okay, this is the Indonesian versions, the meaning of the English versions. So the title is, atau judulnya adalah Kebun Binatang. Kebun binatang adalah tempat untuk para binatang. Banyak binatang di sana. Tempat ini juga salah satu tempat favorit untuk dikunjungi saat liburan. Kebun binatang adalah tempat pelestarian dan pendidikan. Anak-anak suka berkunjung ke kebun binatang. Ini bagus karena anak-anak bisa belajar tentang jenis binatang, nama binatang, makanan binatang, apa yang dilakukan oleh binatang, dan seperti apa binatang tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya. Kebun binatang juga tempat yang aman untuk siswa. Para binatang dipelihara di kandang dengan aman. Berbagai binatang bisa ditemukan seperti ular, kura-kura, kuda, burung, buaya, dan lain-lain. Monyet dan gajah adalah binatang yang biasa ada di sana. Selain itu, di beberapa kebun binatang juga memelihara binatang yang hampir punah.
Di kebun binatang, semua orang bisa melihat secara dekat dan aman. Kita bisa melihat tanda dan peringatan di setiap sudut kebun binatang. Selama kita mematuhinya, pasti aman untuk para pengunjung untuk menikmatinya. Kebun binatang menyediakan makanan untuk para binatang. Setiap binatang disediakan makanan sesuai dengan makanannya. Tidak hanya itu, kebun binatang juga memiliki dokter hewan untuk memastikan semua binatang sehat dan hidup dengan baik. Jadi di sini ada sebuah contoh deskriptif teks tentang zoo atau kebun binatang. Ada sebuah judul di atasnya, kemudian ada 5 paragraf. Paragraf pertama menceritakan tentang apa itu kebun binatang secara singkat. Dan paragraf kedua tentang kenapa anak-anak itu bagus ketika berkunjung ke kebun binatang. Dan paragraf ketiga itu menceritakan tentang apa saja hewan yang bisa kita temukan saat berkunjung ke kebun binatang. Dan paragraf keempat, di sini kita lihat keamanan para pengunjung atau bagi kita ketika berkunjung ke kebun binatang. Dan paragraf terakhir menceritakan tentang apa yang akan binatang dapatkan ketika berada di kebun binatang. Jadi setiap paragraf memiliki topik masing-masing untuk diceritakan. Nah, di sini pun setiap paragraf sebaiknya urut ya, tidak dicampur-campur. Misalkan paragraf kedua menceritakan makanan dicampur dengan hewannya dan sebagainya, tapi harus sesuai dengan topik per paragrafnya atau ide pokok setiap paragrafnya agar mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Oke, that's all about describing zoo. Semoga bermanfaat, and thank you for your attention and thank you for watching this video. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.